Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan. Baptis yang telah kita terima memberikan rahmat khusus kepada kita untuk menjadi anaknya dan boleh seperti dirinya. Kehadiran anak, ibu dan bapak sebagai suatu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Marilah kita mempersiapkan hati supaya kita layak mengikuti perayaan ini dengan terlebih dahulu menundukkan kepala, mengakui salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihan
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan perantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bertindak, mari kita
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri gelap, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Kita tahu bersama bahwa Maria Magdalena adalah wanita yang dulu disebut dalam kitab suci sebagai wanita berdosa.
berdosa yang dikuasai oleh 7 roh jahat, dan ia sudah mencari pertolongan kemana-mana untuk bisa sembuh, namun tidak. Dan nanti ketika berjumpa dengan Yesus, lalu ia memperoleh kesembuhan tersebut. Sebagai tanda terima kasihnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti Yesus secara total. Maka tidak heran Bapak Ibu bahwa apa yang dibuat oleh Maria Magdalena ini tidak biasanya atau di luar kebiasaan. Pertama, umumnya orang takut ke kubur, apalagi dikatakan tadi pagi-pagi benar. Tetapi justru pagi-pagi benar itulah Maria Magdalena ke kubur, dan dikatakan ia seorang diri. Ini juga tidak biasa. Tidak umum bahwa orang pergi ke kubur seorang diri. Tapi yang tidak umum ini, yang tidak biasa ini bisa menjadi biasa. Maka ada apa di sana? Kalau pagi-pagi benar dan Maria Magdalena sendiri adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, maka yang dituju atau yang pergi untuk dilihat pasti sesuatu yang bagi Maria Magdalena adalah sesuatu yang atau pribadi yang luar biasa. Memang luar biasa karena kembali ke bagian awal tadi dikatakan bahwa pribadi Yesuslah yang membuat Maria Magdalena sungguh bisa disembuhkan dan menjadi pengikut yang sangat setia. Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah di sekitar kebangkitan ini merupakan kisah yang luar biasa. Luar biasa yang kedua adalah ketika Maria Magdalena menyampaikan berita ini kepada 2 murid, yaitu Simon Petrus dan murid yang dikasihi, mereka berlari ke kubur. Mereka berlari ke kubur. Dari 2 murid ini tidak ada yang melihat bahwa Yesus bangkit secara fisik mata, karena mereka tinggal mendapati kain kafan terletak di tanah, dan kain peluh agak di samping dan dikatakan sudah terbunuh. Jadi hanya melihat tanda-tanda itu, tapi mereka dikatakan melihatnya, ia melihatnya dan percaya. Nah, ini juga tidak melihat sesuatu dengan nyata secara mata manusiawi, tapi percaya. Itulah hal yang luar biasa berikutnya. Saudara-saudari terkasih, pasca Tuhan bangkit memang bagi kita sesuatu yang luar biasa. Dan peristiwa yang luar biasa ini harus kita bawa di dalam hidup kita. Bagaimana menjadi pengikut Kristus, kita menjalani hari-hari hidup kita dalam iman yang luar biasa. Luar biasa yang mana? Sama saja Bapak Ibu, kita juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik dengan mata kepala kita, tapi toh kita percaya sampai sekarang. Mungkin karena sudah terlalu lama, sudah terlalu sering, lalu kita merasa hal ini luar biasa. Sebenarnya biasa. Sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang setia percaya kepada Tuhan, ikut aturan-aturan dalam gereja kita, padahal pribadi yang kita sembah belum pernah kita lihat secara fisik. Bukankah kecenderungan manusiawi adalah nanti aku melihat baru aku percaya. Tetapi kita tetap pada hal yang luar biasa, yaitu mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan itulah iman. Sudah 2000 tahun sejak Yesus bangkit, dan sejak itu pula gereja terus hidup
terus berjalan dengan seluruh hal-hal yang dibuat atau yang terjadi, yang dilakukan di dalam gereja kita. Banyak hal yang mungkin orang-orang lain tidak paham, tidak mengerti. Bahkan jangan-jangan kita orang Katolik sendiri tidak paham hal-hal yang tidak umum terjadi dalam gereja kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, justru karena apa? Ingat, di dalam gereja hadirlah peristiwa yang luar biasa. Itulah Paskah sendiri. Dari Paskah inilah mengalir seluruh hidup gereja. Kepercayaan gereja yang sedemikian besar kepada Tuhan yang tak tergantikan, yang sekali lagi belum pernah kita lihat secara kasat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi kita tetap mempercayainya sekarang, yang tercermin dalam berbagai macam bentuk, mulai dari liturgi kita, mulai dari tindakan karitatif gereja. Jadi Bapak Ibu, kalau gereja merayakan Ekaristi dengan sedemikian, ya, lengkap seperti pada malam Paskah, dalam liturgi hari Minggu dan perayaan-perayaan, mungkin kita pernah bertanya, kenapa sedemikian lama? Kenapa liturgi seperti itu sudah ribuan tahun tetap dijalankan? Kenapa di dalam gereja kita sangat diagungkan lagu Gregorian? Kenapa yang lainnya? Seperti itu. Dihadapkan dengan kecenderungan dunia kita yang ingin cepat-cepat berubah, ingin lebih cepat-cepat saja, lebih singkat-singkat saja, dan seterusnya. Sekali lagi Bapak Ibu, semua itu karena yang terjadi dalam gereja bukan peristiwa biasa yang bisa diganti-ganti begitu saja. Peristiwa yang terjadi di dalam gereja adalah peristiwa yang luar biasa, dan itulah yang kita rayakan mencapai puncaknya pada Paskah yang menjadi sumbernya juga. Nah, cukupkah kita kagum dengan iman di dalam gereja kita? Tidak. Marilah kita pergi seperti para rasul, terutama yang pertama Maria Magdalena, karena ialah yang pertama pergi untuk mewartakan. Dalam renungan tadi malam kita mengatakan Paskah itu menggerakkan orang. Maria Magdalena bergerak pergi. Lalu dikatakan dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Santo Petrus dan teman-temannya pergi untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, lalu benang merahnya adalah pergi berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatu tentu mewartakan sukacita, kebaikan, pengharapan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah situasi dunia sekarang ini, lalu kita pun bertanya, dalam masa Paskah ini, apa yang harus kita buat? Biasanya tahun-tahun sebelumnya ada berbagai macam kegiatan, baik ke dalam gereja maupun ke luar gereja. Ke dalam gereja kita mengisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang pada Paskah seperti ini biasanya ditutup dengan perayaan Paskah. Setelah itu ada kumpul bersama sebagai satu keluarga, mengadakan perjamuan bersama untuk mengungkapkan rasa syukur atas semua kegiatan kita selama masa Prapaskah dan Paskah ini. Tahun ini hal itu tidak terjadi. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa merasakan sukacita. Karena pada waktu itu kan kita mengatakan kita sangat gembira berkumpul seperti ini. Sukacita itu banyak bentuknya, dan kita bisa ungkapkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya Bapak Ibu adalah ketika semalam selesai perayaan Ekaristi dan saya memasukkan rencana baik kita untuk mendukung atau turut serta merawat. Saya membahasakan dalam
tulisan di WA itu ikut serta merawat saudara-saudara kita yang sakit. Di mana paskanya di sana? Bahwa kita memberikan harapan kepada orang yang sakit untuk sembuh dengan pertolongan para medis. Tengah malam saya menghubungi 2 rumah sakit untuk menyampaikan maksud baik ini. Lalu mereka pertama-tama menjawabnya bukan berapa atau apa yang gereja akan bantu, tapi yang pertama mereka sampaikan, terima kasih, kami sangat ditolong kalau hal itu bisa terjadi. Lalu mereka mulai menguraikan apa yang terjadi di rumah sakit. Nah, bukankah Bapak Ibu, dengan berbuat seperti itu kita memberi pertama apa? Harapan kepada para medis yang boleh dikatakan mereka sekarang berhadapan dengan musuh yang siap membunuh mereka. Lalu mereka sendiri hanya punya peralatan pertahanan. Ada yang memang di rumah sakit tertentu lengkap, tapi ada di rumah sakit lain juga seadanya. Nah, dengan mengungkapkan bahwa kita mau mencoba membantu, itu sudah memberi harapan besar pada mereka. Meskipun barangnya, benda APD itu belum mereka pegang, tapi itu sudah membuat mereka punya kekuatan lain, bahwa ada orang yang mau memikirkan situasi mereka. Lalu yang berikut, dengan seperti itu kita memberi harapan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Karena apa? Para medis ini bisa bertugas dengan maksimal. Seandainya medan perang, lalu mereka dengan gagah berani menghadapi musuh karena punya peralatan yang baik dan memadai. Di sanalah Bapak Ibu kita bisa mengungkapkan sukacita itu, sehingga orang lain mempunyai harapan. Di sini kita tidak bicara soal berapa yang kita bisa berikan, berapa banyak, tetapi keikutsertaan kita lah membuat orang lain ikut serta. Jadi kalau hari ini kita merayakan Paskah dengan luar biasa, sukacita dan seterusnya, baiklah kita meneruskan sukacita itu kepada orang-orang lain yang sedang dalam keadaan membutuhkan pengharapan besar. Saudara-saudara kita yang sakit karena virus corona dan juga sakit yang lain, para medis yang sedang berjuang berhadapan langsung dengan virus ini, pemerintah kita, petugas keamanan yang terus mengingatkan orang supaya tertib mengikuti aturan-aturan yang ada. Dengan berbuat sesuatu, dan banyak di luar sana, banyak orang dengan berbagai macam cara, entah pribadi, entah kelompok, yang sempat saya rekam misalnya di daerah tertentu orang menggantung makanan di pagar mereka sehingga siapapun yang lewat yang membutuhkan bisa mengambilnya, atau meletakkan di tempat khusus, di tempat tertentu yang dilalui banyak orang supaya orang yang membutuhkan makanan bisa mengambilnya. Ini juga adalah cara orang lain untuk ikut serta membagi sukacita, bahwa mereka punya makanan tidak cukup untuk diri sendiri. Ada juga dengan cara lain, dengan mengumpulkan donasi, lalu memasak, membelikan bahan makanan, mengolahnya, dan setelah masak membagikan kepada orang-orang yang karena orang tinggal di rumah, saudara-saudara kita yang bekerja, yang biasanya melayani orang banyak, lalu tidak mendapat penghasilan. Lalu dengan memberi mereka makan atau memberikan bahan makanan
mendapatkan uang karena sudah tidak ada penumpang misalnya, tapi toh mereka bisa tetap hidup. Bukankah mereka juga pulang ke rumah dengan sukacita? Kenapa? Artinya setelah mendapat makanan atau bahan makanan, keluarga mereka di rumah juga bisa hidup sebagaimana kita hidup. Nah, bukankah tindakan seperti ini artinya kita memberi sukacita, kita memberi harapan untuk orang bangkit dari keadaannya yang susah itu? Maka sebenarnya situasi sekarang ini memang kita tidak kehendaki, tetapi situasi sekarang ini justru bisa menolong kita untuk menunjukkan ungkapan dari Paskah itu sendiri, memberi kebangkitan. Kalau Paskah rohani di mana kita bebas dari kekuasaan dosa, semoga Paskah ini juga bisa membuat kita bebas dari egoisme diri kita sendiri yang hanya kita ingin yang kenyang, hanya kita ingin yang tidak haus, hanya kita ingin yang nyaman, tetapi mulai memberi juga kepada orang lain supaya orang lain tidak lapar, orang lain tidak haus, orang lain mendapat kebahagiaan, peneguhan, sukacita, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, semoga Paskah tahun ini yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dalam kelihatan secara fisik, tetapi tetap sama di dalam sukacitanya. Dan mudah-mudahan semakin besar sukacitanya. Kalau selama ini kita bergembira bersama, dan kadang-kadang terbatas hanya lingkungan gereja kita saja, atau paling tidak terdekat dengan tetangga kita. Nah, kesempatan ini marilah kita membagi sukacita itu bukan hanya ke dalam keluarga kita sendiri, tapi kepada orang-orang lain. Bahkan sekarang kita punya peluang besar untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Dengan 2 rumah sakit yang kita tuju untuk sementara ini, para medis yang ada di sana kan kita tidak ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal, dan kita mau mencoba berbuat untuk mereka. Orang yang dirawat di rumah sakit itu ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Nah, inilah kesempatan yang baik bagaimana menjadi berarti bagi orang-orang yang tidak kita kenal. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dunia, bukan menebus orang tertentu, tapi seluruh dunia. Maka kita pun diajak untuk memberi harapan, memberi keselamatan kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita membaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita.
Maka marilah kita dengan keyakinan teguh memperbaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana yang kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah.
Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan
layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, dan bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku."
kami mempersembahkan kepada ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Kristus anak domba Paskah kita sudah dikorbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kami mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus mendorong kita juga untuk pergi mewartakan sukacita, kebaikan dan pengharapan
kepada siapapun yang kita jumpai, terutama yang terdekat dengan kita. Semoga Paskah tahun ini yang walaupun dalam keadaan yang tidak biasa, tidak membuat hidup iman kita menjadi biasa saja, melainkan semoga kita mengambil peluang ini untuk menunjukkan luar biasanya iman kita sebagai pengikut Kristus, yang mana kita diajak untuk semakin peduli memperhatikan penderitaan, kesulitan, bukan hanya sesama keluarga kita, kenalan kita, tetapi orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, termasuk mungkin orang-orang yang pernah menyakiti, memusuhi kita, yang sekarang ini membutuhkan pertolongan. Marilah kita belajar pada Tuhan yang mau datang untuk menebus dunia ini, termasuk mereka yang mengkhianatinya pada waktu itu, yang menyakitinya, yang membunuhnya. Semua diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Marilah sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pula